Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan anggota 5 BPK RI selaku pimpinan pemeriksa keuangan negara. Saya memanggilnya nggak pakai gelar karena saya nggak bisa baca gelarnya kepanjangan. Bapak Bobi Adityo Rizaldi. Saya biasa manggilnya Mas Bobi. Nasibnya luar biasa, dulu sama-sama anggota DPR RI, sekarang menjadi meriksa DPR RI. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara 5 BPK RI, Bapak Widi Widayat beserta seluruh jajarannya. Kemudian juga Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Bapak Firman Nur Cahyadi, saya ucapkan terima kasih. Pak Ketua DPRD, berdua dengan Bapak Wakil Ketua DPRD, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Wakajati, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jabar, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat atas evaluasi tahunan yang dilakukan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal teknis barangkali saya menyampaikan pendapat di depan pimpinan BPK RI. Ke depan lamanya waktu pemeriksaan itu harus disesuaikan dengan nilai anggaran. Selama ini kan lamanya pemeriksaan itu tidak dibedakan anggarannya yang besar dengan anggarannya yang kecil. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah anggaran yang besar itu tidak bisa dievaluasi secara menyeluruh dan komprehensif. Anggarannya yang kecil APBD kabupaten, kota, dan provinsinya akan secara komprehensif bisa terperiksa dengan baik karena bobot anggarannya lebih kecil. Barangkali ke depan ada sebuah kebijakan pemeriksaan keuangan didasarkan pada nilai anggaran. Sehingga pemeriksaannya tidak hanya sampel 1-2, tapi bisa secara komprehensif menyeluruh, memeriksa seluruh item anggaran pemerintah agar menjadi evaluasi dan bahan ke depan. Dan tentunya ini akan berdampak pada meningkatnya juga biaya operasional BPK dan perjalanan dinasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih terhadap koreksi. Saya baca koreksi pimpinan tadi tentang belanja harus disesuaikan dengan kemampuan. Dan kita sampaikan, yang pertama memang ada optimisme yang sangat tinggi, keinginan untuk membangun daerah dengan kuat. Tetapi ketika bicara kemampuan, kemampuannya dibagi dua sebenarnya. Kalau kemampuan berdasarkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat relatif tercapai. Yang tidak tercapai itu adalah dana transfer dari pemerintah pusat atau DPH. Semoga BPK RI bisa memfasilitasi hubungan antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada 2 item di situ. Yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat punya kewajiban membayar dana PEN terhadap pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar dana DBH yang belum terbayarkan 2 tahun yang lalu terhadap pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi untuk dihitung hutang kita juga menjadi piutang kita. Sehingga di catatan APBD-nya nanti bisa close, kita PEN-nya dilunaskan tapi DBH-nya yang lalu juga dilunaskan berdasarkan berapa hutang PEN dan berapa hutang DBH. Ini yang menjadi orientasi kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah juga nanti saya ingin juga melalui BPK merekonsiliasikan dengan pemerintah pusat untuk tidak melakukan penundaan ketika kita melakukan pembayaran. Misalnya dana BH, kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kita harapkan konsisten sampai Desember sekian. Karena yang terjadi pada periode 2025 adalah
tidak dibayarkan itu justru menjelang kontraktor harus dibayarkan, sehingga mengalami penundaan. Nah, ini juga mempengaruhi fiskal pemerintah provinsi, menjadi ada dana yang tidak dibayarkan pada tahun ini. Walaupun saya katakan, ini perlu disampaikan, 600 miliar rupiah lebih itu tunda bayar, itu memiliki implikasi yang sangat positif terhadap kinerja pembangunan. Bayangkan kalau alokasi belanja tersebut dianggarkan 2026, belum tentu tercapai realisasi pembayarannya dan kualitas pembangunannya. Karena apa? Di 2025 harga BBM belum mahal, harga aspal belum mahal, harga semen belum mahal, harga bahan bangunan belum mahal, karena waktu itu belum terjadi krisis global. Di 2026 semuanya mengalami lonjakan, fluktuasi yang dalam setiap waktu. Sebenarnya tunda bayar 629 miliar lebih itu keuntungan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kita bisa membangun dan mengelola keuangan dengan harga 2025. Itu perbedaannya nanti puluhan miliar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih terhadap auditnya. Kemudian yang untuk sekolah, bos, ini problem. Memang teman-teman komisi di bidang pendidikan pasti memahami, jadi guru, jadi kepala sekolah, seringkali di sekolah ini ada kegiatan-kegiatan yang tidak terencana di bos itu tetapi harus dilakukan. Ini juga problem. Yang kedua, dari sisi administratif masih terjadi kelemahan-kelemahan administratif, mengingat tenaga teknis di sekolah yang untuk melakukan pengelolaan keuangan masih terbatas. Dan ini menjadi bahan evaluasi kita, sehingga ke depan di setiap sekolah harus memiliki tenaga administratif yang baik. Yang terakhir, ini juga harus menjadi perhatian kita. Seringkali kepala sekolah ini berani mengeluarkan biaya terhadap sebuah kegiatan di sekolah, menggunakan dana pribadi, gadein sertifikat rumahnya, menjaminkan uangnya di bank untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan yang ada di sekolah. Bahkan ada yang berani berspekulasi membangun. Menjadi problem adalah ketika hutangnya belum dibayarkan, dia sudah dipindahkan. Ini sering menjadi problem di sekolah. Nah, untuk itu ini menjadi catatan penting kita untuk dievaluasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga WTP yang disandarkan atau disandingkan atau diberikan merupakan sebuah kinerja efektif pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja pembangunannya, dan semoga WTP-nya kita tidak hanya puas di WTP, tetapi kepuasan publik, kualitas pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran, pada ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang konsisten melakukan evaluasi, kritik, dan saran bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pada seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat, baik kepala organisasi perangkat daerah sampai tukang bikin SPJ. Nah, ini penting karena BPK ini pada akhirnya akan tertib kalau yang tukang bikin SPJ-nya tertib. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada tukang bikin SPJ. Anggota dewan semua tahu, tukang bikin SPJ yang kesana kemari nyetempelin surat, bikin pelaporan, merekalah yang membuat WTP, bukan kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.